siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oh, Baik, Bu. baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, Bu. Sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun dengan tatap maya atau daring lah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, silakan Rio. Oke teman-teman, sebelum kita memulai meeting kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jadi pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang materi bioteknologi. Ibu mohon izin untuk share screen ya. Sudah kelihatan anak-anak? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kita belajar tentang bioteknologi. Oke, agenda kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama adalah pembukaan. Dalam pembukaan nanti kita ada kesepakatan kelas, kemudian teknik stop. Nanti kita belajar teknik stop itu apa. Kemudian dalam kegiatan inti nanti ada literasi, menonton video, kemudian diskusi. Diskusi nanti secara online, forum online. Kemudian terakhir penutup. Pembukaan atau kesepakatan kelas. Untuk pembelajaran hari ini. Sebenarnya Ibu harapkan kalian hadir tepat waktu. Bagaimana dengan kesepakatan kelas tadi? Kira-kira ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Coba satu bicara. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Cukup? Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Tidak ada yang perlu ditambahkan? Enggak. Enggak, Bu. Enggak. Oke, siap. Oke, Ibu share screen lagi ya. Mohon izin lagi. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan teknik stop. Teknik stop dalam pembelajaran. Pernah mendengar kata teknik stop, anak-anak? Tidak, Bu. Belum kita praktekkan, sebaiknya kita lihat dulu tutorialnya ya. Ibu agak video. Nah. Jadi teknik stop itu bisa merefresh kita atau merelaksasi pikiran kita sehabis atau setelah mengikuti beberapa kegiatan pada hari ini. Oke, Elita, coba pimpin teman-temannya memimpin teknik stop ini. Ya, ala Elita lah. Silakan Elita. Baik, teman-teman. Kita menghirup udara dengan dalam. Maksudnya seperti itu, Bu. Ya, silakan. Mulai, tarik napas. Tahan. Keluarkan. Ulangi. Tarik napas. Tahan. Keluarkan. Sambil berpikir, apapun masalahnya dihilangkan, lebih rileks supaya kita bisa belajar, maksudnya di meeting ini kita bisa lebih rileks. Diulang, tarik napas, tahan, keluarkan. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Elita. Iya, sama-sama. Bagaimana yang lain? Gimana, lebih rileks kah? Lebih tenang, Bu. Lebih tenang. Ya, Bu. Oke, Ya, kalau dilakukan sungguh-sungguh. siap. Ya.
Jadi Ibu harapkan kalian lebih tenang, lebih rileks dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ibu mohon izin share screen kembali. Oke, dalam pembelajaran ini kita mempunyai tujuan yang pertama yaitu melalui kegiatan literasi, murid mampu membedakan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern dengan tepat. Yang kedua, melalui observasi tentang pembuatan produk bioteknologi konvensional, tape, tempe, atau yogurt, murid mampu menulis prosedur pembuatannya. Yang ketiga, setelah mengamati video, cara pembuatan tape, tempe, atau yogurt melalui internet atau sumber yang lain, murid dapat mempraktekkan pembuatannya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya yaitu literasi. Literasi ini tujuannya kita diharapkan atau dihimbau rajin membaca buku. Jadi kalian kan punya buku paket IPA semester 2. Coba kalian buka. Ibu stop screen dulu. Coba kalian buka buku paketnya, cari halaman 55 kalau nggak salah. Halaman 55. Coba kalian baca sekitar 2 menit. Setelah kalian baca, nanti kalian salah satu temanmu atau siapa yang berkenan bisa mengajukan pertanyaan. Nah, setelah itu, setelah mengajukan pertanyaan, kita diskusi. Jadi teman yang lain akan menanggapi pertanyaan yang teman tersebut disampaikan. Coba Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk membaca. Silakan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku. Coba anak-anak setelah membaca tadi, siapa yang kira-kira mempunyai pertanyaan? Apa bisa? Wah, Rio, raise hand Rio. Silakan Rio. Saya mau nanya, apakah yang dimaksud dengan rekomendasi DNT? Wow, rekomendasi DNA. Itu bioteknologi modern sepertinya. Ayo, siapa bisa bantu? Oke, Mia, coba Mia. Sudah raise hand, Mia. Silakan Mia. Rekomendasi DNA itu teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda. Oke, betul Mia. Bagaimana Rio? Bisa juga Bu, tapi lebih mudah dimengerti, transfer DNA dari satu organisme ke organisme lain. Oke, siap. Ya, betul. Jadi intinya sama, transfer DNA kan berarti juga rekomendasi DNA. Direkomendasi. Berarti itu salah satu teknik bioteknologi modern. Dinda, coba. Dinda mana Dinda tadi? Oke, Dinda, coba. Ya, silakan Dinda. Adakah pertanyaan? Apa sih itu bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Coba Dinda. Dari Dinda yang baca, bisa nggak Dinda menanggapi atau bisa berkomentar lah? Kalau bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Oke. Nadia Putri, coba Nadia Putri dulu ya Rio ya, maaf. Nadia Putri, coba. Kalau bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Sedangkan bioteknologi modern adalah dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Gitu, Bu. Oke, siap. Kita lanjutkan dengan menonton video.
Kira-kira dari yang menonton video itu siapa ya yang mau lah menyimpulkan atau menyampaikan bagaimana ya proses pembuatan tape atau tempe atau yogurt? Boleh pilih salah satu. Coba. Tadi Rio sudah, Elit. Oke, Wanditya, coba Wanditya. Silakan Wanditya. Pembuatan yogurt pertama susu segar dipanaskan dengan suhu 90 Celcius. 90 ya, lanjut. Setelah itu suhu mencapai 37 sampai 45 derajat Celcius, maka dilakukan inokulasi atau pembuatan bakteri ke dalam susu tersebut sejumlah 50 sampai 60 ml. Di situ dulu. Setelah ditambahkan bakteri, selanjutnya diperam pada ruangan hangat dengan suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Coba kalian cari kolom chat yang di sebelah kanan, kalian ketik di sana, kalian tulis bagaimana perasaanmu, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian kalian ketik, kalian tulis di kolom chat. Bagaimana perasaanmu, apa pikiranmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Maksudnya pembelajaran IPA ya, pembelajaran IPA. Silakan. Oke, yang terakhir sekarang penutup ya. Ibu izin share screen dulu ya. Oke, penutup, kesimpulan, umpan balik, sama nanti menulis jurnal diri. Oke, Dinda, sebelum Rio, ya Dinda. Pertama itu kita belajar tentang menenangkan diri, yaitu dengan cara stop yang tadi guru ajaran tadi. Nah, habis itu belajar tentang bioteknologi, artinya sama contohnya. Yang ketiga, teknologi dalam kehidupan. Guru memaparkan videonya, habis itu sisanya tanya jawab, gitu Bu. Oke, siap. Ya, terima kasih Dinda, sangat luar biasa, sangat detail ya dari awal sampai akhir. Sekarang kita sudah selesai. Coba Rio tutup acara ini dengan doa. Yang lain videonya dibuka biar Ibu tahu. Oke, ada beberapa yang enggak. Oke, silakan Rio. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita setelah pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa. Terima kasih. Setelah pembelajaran secara daring melalui Google Meet, murid diberikan tugas mandiri, yaitu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional. Informasi penugasan tersebut di-share di grup WhatsApp dan website sekolah. Murid diberi kebebasan berkarya dan berkreasi sesuai dengan minatnya dalam membuat laporannya, seperti dalam bentuk video, foto-foto, PowerPoint, poster, infografis, dan lainnya. Hasil tugasnya dikumpul di link yang sudah disiapkan oleh guru atau dikumpulkan sekolah apabila anak-anak mengalami kendala kuota.
Perasaan saya selama mengikuti praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya sangat senang sekali, termotivasi, dan semangat untuk belajar. Semangat untuk memahami lebih lanjut, serta menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Kita ketahui kebutuhan belajar murid itu berbeda-beda, karena setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda pula. Karakter dalam kesiapan belajarnya, minatnya, dan profil atau gaya belajarnya. Maka diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi lah salah satu cara yang tepat, karena pembelajaran berdiferensiasi itu bersifat proaktif, menggunakan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan konten, proses, dan produk, serta berpusat pada murid. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dikatakan berhasil. Untuk produk hasil belajar murid pun diberi kebebasan. Murid diberi kebebasan untuk berkarya, berkreasi sesuai dengan minat mereka. Bisa dalam bentuk video, foto-foto, PowerPoint, poster, infografis, dan yang lain. Murid tidak semangat belajar dan tidak semangat mengikuti pembelajaran itu hal yang biasa. Maka dengan pembelajaran sosial emosional yang memiliki 5 kompetensi, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam ruang lingkup yang rutin terintegrasi dengan mata pelajaran dan protokol. Diharapkan murid-murid lebih semangat dan antusias untuk belajar dan mengikuti pembelajaran. Setelah guru menerapkan teknik pembelajaran kompetensi sosial emosional, salah satunya yaitu teknik STOP, diharapkan murid merasa lebih rileks, fresh, dan tenang, sehingga murid siap mengikuti pembelajaran. Setelah pembelajaran, murid diajak untuk memeriksa perasaan dirinya dengan cara menuliskan tentang perasaannya itu di kolom chat yang tersedia di web meeting, sehingga murid dapat menyampaikan perasaannya setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Di akhir pembelajaran pun murid diajak juga untuk menulis atau menggambarkan yang ada dalam pikirannya di buku tulis yang akan dijadikan jurnal diri bagi mereka atau semacam buku diari lah, sehingga murid akan tahu hal-hal apa aja yang menarik, hal-hal apa aja yang positif. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid, sehingga perlu diterapkan untuk memperoleh hasil belajar murid yang optimal. Profil pelajar Pancasila pun akan terwujud dengan semangat merdeka belajar.